Manusia dianugerahi sikap emosional dalam menginterpretasikan apa yang ia lihat dengan mata, ia dengar dengan telinga, dan rasakan melalui kulit dan penciuman hidung. Dan salah satu emosi yang tercipta dari interpretasi itu adalah perasaan gembira atau marah. Seperti marahnya gua pas dengar pidato presiden yang selalu denial soal kekurangan MBG. Gunakan ini! Rasa kecewa gua ketika yang mengkritik pemerintah dipersilakan untuk pergi dari Indonesia. Rasa kesal gua ketika mendengar solusi dari harga beras mahal adalah silahkan tanam padi sendiri. Tapi selain kesal, gue juga sama kayak manusia lain ya men, bisa merasakan kegembiraan. Seperti rasa gembira ketika mendengar dari luar ketukan pintu kurir JNE yang memanggil. Aduh, atas nama siapa? Atas nama Elin. Aduh, ada paket boleh main. Boleh, mangga. Kan paket dari mana ini tuh? Memberikan paket untuk mempelai. Tepuk tangan dulu dong. Gue lagi tidur aja langsung kebangun men. Coba itu bangunkan yang tidur itu. Ya. Ya. Kalau tidur di luar saja. Pemimpin bagaimana memimpin rakyat kalau di ruangan yang tidur? Lagi berak langsung buru-buru cewek. Gue lagi mimpiin aja langsung mandi. Nggak deng, kalau itu mah nggak boleh diganggu cuy. Bakalan nyesel kalau keputus mimpinya. Tapi rata-rata ukuran paket yang dibawa nggak lebih besar dari sang pengirimnya. Karena itu mayoritas kurir di Indonesia menggunakan motor untuk mengantar paketnya. Tapi ada sebuah paket yang nggak tanggung-tanggung gedenya cuy. Segede kontainer baju bekas ilegal yang ngantri di pelabuhan untuk diproses bea cukai. Dan yang bikin kaget itu isinya cuy. Isinya adalah rumah lipat siap huni. Ya kalian nggak salah dengar cuy. Isinya memang rumah lipat segede kontainer yang berbaris di pelabuhan. Seorang youtuber dari channel Grateful of Grid pernah unboxing rumah siap huni yang dia pesan dari e-commerce Alibaba. Orang mah unboxing itu handphone atau barang elektronik lainnya. Ini gila sih, unboxing rumah cuy, dan bukan plastik peletek-peletek yang dibuka untuk melihat isinya, tapi ya unboxing pintu kontainer men untuk melihat isinya. Dan untuk memindahkannya pun dibutuhkan dua alat berat cuy, forklift truck untuk mengeluarkan paket dari kontainer dan ekskavator untuk membawanya ke tempat yang disediakan untuk merangkai rumahnya. Rumah ini memang dipaketkan dalam kondisi terlipat macam origami, cuma bukan pakai tangan untuk buka lipatannya, tapi masih butuh alat berat untuk membuka lipatannya dan menyusun satu persatu dinding rumah itu. Dan yang lebih gilanya lagi, rumah lipat ini sudah dilengkapi dengan pipa untuk aliran air serta stop kontak listriknya cuy. Ini bukan rumah kosong yang kita beli berikut hantunya cuy, tapi rumah siap pakai berikut interiornya seperti jendela, pintu, dan dapur untuk memasak. Cuman memang masih terdapat minor kecil dari produk rumah ini, yaitu lubang yang muncul dari lipatan antar dinding dan atapnya. Jadi menurut penuturan youtuber dari channel Grateful of Grid ini, terkadang mereka menemukan serangga dan laba-laba masuk melalui celah yang timbul dari lipatan pada dinding dan atap rumah ini. Tapi overall mereka cukup senang dengan rumah yang mereka beli secara online ini. Jadi kalau kalian punya sebidang tanah tapi uangnya masih belum cukup untuk membangun rumah ini bisa jadi solusi bagi kalian. Meskipun menurut penuturan resellernya, rumah ini setidaknya bertahan sampai 10 tahun saja. Harganya pun beragam, tergantung ukuran dan interior yang kalian pesan nantinya. Total yang youtuber keluarkan untuk beli rumah ini sampai ke tujuan berikut: pajak dan pengantaran bisa sampai $28.000. Jika dirupiahkan dengan kurs 18.000, maka sekitar 504 juta. Dan harga di rumahnya itu sendiri sekitar $15.800 atau setara dengan 284 juta rupiah dengan kurs yang sama. Biaya pengantaran dan pajaknya hampir setara dengan harga rumahnya itu sendiri men. Kalau pajak digunakan dengan baik dan benar, mungkin kita rela-rela aja men bayarnya. Tapi kalau pajak malah dikorupsi, digunakan untuk pembiayaan yang tidak perlu dan cenderung pemborosan, bahkan digunakan untuk program yang bukan prioritas dibutuhkan bagi rakyatnya, kayaknya orang yang bayar pajak pun jadi setengah hati untuk bayarnya cuy. Lu bayangin aja, udah capek-capek kerja, meres otak seharian, kena mental karena target gak tercapai, di akhir tahun kita harus relain puluhan persen untuk pajak. Dan kalau ngeluh, kritik dan protes malah disuruh pergi dari negeri ini. Kayak punya dia aja negeri ini, padahal dia naik karena rakyat, digaji oleh rakyat. Sekarang malah segelintir rakyatnya disuruh minggat. Gua nggak tahu apa ada negara yang bebas dari pajak di dunia ini. Jika kalian tahu, silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar.